Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat hari Minggu. Majelis Jemaat GPIB, Jemaat Sebaot Bogor mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari melaksanakan ibadah secara daring. Jika Bapak, Ibu memerlukan bantuan pelayanan dapat menghubungi majelis sektor setempat atau menghubungi kantor majelis jemaat pada setiap hari dan jam kerja yang tertera pada warta jemaat daring. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu 4 sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman Tuhan pada ibadah saat ini adalah Pendeta Lihat Sihotang. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kitab Imamat pasal 1 ayatnya yang ketiga, firman Tuhan sebagai nas pembimbing menyatakan demikian: jikalau persembahannya merupakan kurban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu dan menyertaimu juga. Yang dalam putranya
dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita berdoa. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa-dosa kita. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Kami lebih sering tidak setia dan memilih menjauh dari Tuhan ketika kami ada dalam masalah. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera yang asalnya daripadamu, serta baharuilah hidup kami lewat tuntunan Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman serta kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berita anugerah pengampunan dosa disampaikan kepada setiap kita anak-anak Tuhan yang mau dengan sungguh-sungguh mengaku dan juga bertobat. Dan dengarkanlah berita anugerah pengampunan tersebut yang tertulis dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 dan ke-19. Firman Tuhan menyatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Ku diubahnya hingga jadi
Jemaat terkasih, mari bersama kita berdiri mendengarkan dan mengikuti perintah hidup baru yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Firman Tuhan menyatakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Demikian perintah hidup baru untuk kita sekalian. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Umat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih di tempat kami masing-masing saat ini, masih Engkau berikan kami kesempatan beribadah, dan Engkau sendiri Tuhan yang hadir di tengah kami berada saat ini. Kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami mendapatkan pemahaman terbaik dari Tuhan, dan kami juga ditumbuhkan kerinduan untuk melakukan firman Tuhan. Bersabdalah Allah, layakanlah kami, terlebih hamba-Mu ini. Dalam Yesus Sang Firman yang hidup dan yang menghidupkan, kami berdoa. Amin. Mari bersama kita berdiri mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 9. Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya
persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motong menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera untuk kita sekalian dimanapun saat ini kita berada. Saya percaya kita terus boleh merasakan dan mensyukuri kasih Tuhan lewat berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Sekalipun kita dalam masa pandemi ini, iman kita tetap kuat dan iman kita tetap tertuju kepada Sang Tuhan Yesus Kristus yang adalah bagian terbaik dalam kehidupan kita. Hari ini kita bicara bagian yang Tuhan tetapkan kepada bangsa Israel ketika mereka dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan berbicara langsung kepada Musa, berbicara tentang peribadatan, berbicara tentang apa yang harus dilakukan, apa yang diatur, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dan sebagai hal yang penting di dalam peribadatan yang Tuhan tetapkan kepada bangsa Israel melalui Musa adalah masalah persembahan korban. Disinilah lewat dialog, lewat percakapan yang Tuhan sampaikan kepada Musa, Tuhan memberikan ketetapan jika mereka mau mempersembahkan korban bakaran, mereka harus mempersembahkan ternak. Dan bukan yang sembarangan, bukan ternak yang sesuka-suka mereka. Ada kriterianya, ada aturannya, dan itu Tuhan sendiri yang tetapkan. Dengan demikian, dari pembacaan yang kita baca tadi dari kitab Imamat pasal pertama ayat 1-9, ternyata kita bisa pahami, bicara tentang peribadatan, bicara tentang persembahan, bicara tentang korban, ini bukan idenya berasal dari manusia, bukan dari bangsa Israel, bukan dari Musa, tetapi Allah sendiri yang menetapkannya. Allah sendiri yang memberikan aturan tersebut. Dan kalau kita perhatikan ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pasal yang pertama kita baca tadi ayat yang ketiga sampai bagian akhir yang kita baca ayat ke-9. Di sini diatur secara teknis seperti apa korban persembahannya, lalu bagaimana cara penyampaiannya, siapa yang harus menerima korban itu, dan ketika diterima oleh imam, imam harus bikin apa. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, ada hal yang menarik, yaitu
di ayat ke-9 bagian terakhir ada kalimat menyenangkan hati Tuhan. Artinya, ide tentang korban ini yang tadi kita sudah katakan bukan dari manusia tapi dari Allah, dan ide ini juga hanya untuk Dia semata. Nggak ada hubungannya untuk menyenangkan manusia, nggak ada hubungannya untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali mau diingatkan lewat pembacaan yang sama-sama kita ada di dalamnya, yaitu tentang peribadatan dan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Lalu sama-sama kita pahami bahwa sudah sejak bulan Maret sampai saat ini kita berada di dalam kondisi yang luar biasa. Sama seperti beberapa kota juga ditetapkan sebagai status keadaan luar biasa. Luar biasanya di mana? Yaitu di luar kebiasaan. Orang beribadah biasanya datang ke gereja, frame pikirannya adalah beribadah itu datang ke rumah Tuhan, duduk baik, duduk tenang, mempersembahkan diri, mempersembahkan kehadiran, mempersembahkan pikiran di rumah Tuhan. Tetapi keadaan membuat kita ada dalam keadaan berbeda. Ada pertanyaan, apakah ibadah yang sekarang kita lakukan juga masih berkenan di hadapan Tuhan? Apakah ibadah yang masing-masing kita lakukan via online ini, via daring ini, berkenan di hadapan Tuhan? Apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Ini bagian pertama ibu bapak yang kita mau sama-sama renungkan. Karena sejarah terukir, sejarah mengalami perubahan. Ternyata di dalam kondisi tertentu ibadah bisa dalam keadaan yang tidak biasanya. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, harapan saya, harapan kami yang Tuhan percayakan di gereja Tuhan, bahwa kita sama-sama mengikuti ibadah ini dengan baik. Ibadah bicara tentang bagaimana hati kita terhubung dengan Tuhan. Ibadah bicara tentang bagaimana kita menyiapkan waktu untuk Tuhan khusus, bukan sambilan, bukan sekadarnya, tetapi spesial buat Tuhan. Ibadah bicara tentang bagaimana kita melakukan retreat. Retreat dalam artian kita melepaskan dulu semua pikiran kita dengan apa yang ada di sekitar kita. Melepaskan dulu dengan apa yang menjadi beban kita. Melepaskan dulu apa yang menjadi kesibukan kita. Dan kita betul-betul terfokus kepada Tuhan. Jadi kalau ditanya, apakah ibadah dengan konsep yang saat ini sedang kita alami di masa pandemi ini, di masa kita melakukan mitigasi bersama-sama dari penularan virus COVID-19 ini, apakah masih berkenan di hadapan Tuhan? Ternyata jawabnya adalah terdapat di hati kita masing-masing. Terdapat di pikiran kita masing-masing. Kita nggak bisa menilai orang lain. Kita nggak bisa menilai keluarga lain. Sekalipun sekarang ada tren, habis ibadah langsung foto bersama, upload media sosial. Nggak salah sih, asal benar-benar ibadah. Kalau cuma ayo kita foto terus kemudian nggak ibadah, ya Tuhan bilang, pembohong macam begitu. Mari ibu bapak, siapkan waktu khusus untuk Tuhan. Dan ibadah yang kita pahami adalah bukan sekadar ibadah ritual yang menggunakan tata liturgi seperti ini, bukan ibadah yang kemudian kita ada di dalam bagian liturgi yang telah ditetapkan, tetapi juga kita memiliki ibadah yang lebih terasa, yaitu ibadah yang aktual. Artinya apa? Artinya
Ketika Tuhan menetapkan peraturan tentang peribadatan kepada orang-orang Israel, Tuhan juga mau supaya saat kamu menghadap aku, engkau punya hati seperti apa, pun selesai kamu menghadap aku, kamu kemudian berinteraksi dengan orang lain, hatimu pun harus sama. Jangan gak imbang. Jangan pura-pura. Pura-pura baik saat ibadah ritual, saat ibadah aktual, yang lain yang Tuhan lihat. Mari ibu bapak saudara, di tengah masa pandemi ini, kita mau diajak dan diajar kembali merenungkan pribadi kita, merenungkan keadaan kita, merenungkan peribadatan kita. Berkenankah di hadapan Tuhan? Dan cara yang paling mudah untuk mengukur hal itu adalah ketika kita mengevaluasi hati kita dan pikiran kita. Betul gak kita lakukan ibadah itu memang untuk Tuhan? Yang kedua ibu bapak saudara yang sama-sama kita mau pahami bersama adalah bicara tentang korban persembahan. Dan kemudian dalam perkembangannya korban persembahan ini dikaitkan dengan bagaimana manusia melakukan pendamaian dengan Tuhan. Bagaimana manusia melakukan permohonan maaf, permohonan ampun kepada Tuhan. Dan persembahan ini harus yang terbaik. Tidak boleh yang cacat, tidak boleh yang tidak sesuai dengan ketentuan Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, terus kita diperhadapkan dengan masa seperti ini. Ada pertanyaan, terus persembahan kami seperti apa? Apakah persembahan kami, syukur kami juga ini bicara tentang bagaimana kita mendamaikan diri kami dengan Tuhan? Salah satu dari pemahaman tersebut ya, karena kita bicara tentang bagaimana kita mempersembahkan apa yang kita miliki untuk Tuhan, yaitu untuk menyatakan, Tuhan kami bersyukur loh kepadamu, kami betul-betul merasakan, menerima, dan kami mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Dan kemudian di berbagai gereja, termasuk di tempat kita, Sebaot Bogor, ada metode-metode yang dilakukan sebagai proses penyesuaian dengan keadaan. Berikanlah persembahan terbaik untuk Tuhan. Berikanlah dengan jujur. Berikanlah dengan sukacita. Jangan karena terpaksa. Berikanlah dengan hati yang betul-betul mau kita mensyukuri pendamaian kita dengan Tuhan. Dan di dalamnya lah kita melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan juga bicara tentang kepatuhan. Persembahan juga bagaimana kita menghadirkan kebaikan kepada orang lain. Dan salah satu hal yang paling konkret saat ini untuk kita menghadirkan kebaikan kepada orang adalah dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, oleh tim kesehatan, bahkan oleh Majelis Sinode GPIB. Untuk kita sama-sama ada di dalam proses mitigasi dari penularan virus ini. Kita tetap berada di tempat kita supaya penularan virus itu bisa selesai dengan lebih cepat. Bosan memang ya, tapi kalau kita bosan di rumah, mari kita bayangkan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, mereka yang saat ini di rumah sakit, mereka yang diisolasi di rumah sakit. Mereka sedang merindukan rumah mereka masing-masing. Artinya, imbangilah kebosanan itu juga dengan pemahaman tentang orang lain yang menderita. Dan itulah bagian dari persembahan kita. Selain sejumlah angka, sejumlah uang, sejumlah materi, sejumlah pikiran, sejumlah apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, tetapi lakukanlah apa yang konkret untuk Tuhan.
Yang terakhir, ibu bapak saudara, yang mau kita pahami, ternyata ketika di dalam kitab Imamat Tuhan menetapkan peraturan-peraturan tentang peribadatan, tentang persembahan, dan semua di dalam Tuhan Yesus Kristus digenapi. Semua peraturan itu digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah Allah sendiri yang datang dari sorga, turun ke dunia dalam rupa manusia. Dan ia tidak menyuruh, tidak memerintahkan, tidak mendelegasikan orang-orang atau pribadi-pribadi atau makhluk-makhluknya yang di sorga sana untuk mengorbankan diri bagi pendamaian kita dengan Tuhan karena dosa-dosa kita. Tetapi Allah sendiri yang telah mengorbankan dirinya sehingga kita betul-betul mengalami perdamaian itu dengan Tuhan. Ia adalah anak domba Allah. Ia adalah anak domba Allah yang betul-betul berkorban, yang darahnya betul-betul dicurahkan. Artinya apa, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan? Artinya syukurilah hal tersebut. Syukurilah, karena hanya orang-orang pilihanlah yang bisa mensyukuri hal tersebut. Hanya orang-orang yang percaya yang bisa mensyukuri hal tersebut. Karena Tuhan betul-betul mati untuk kita. Dan ia betul-betul bangkit untuk kemenangan kita atas dosa bersama dengan Tuhan. Ibu bapak saudara, kemudian iman itu harus diwujudkan dengan apa yang kita lakukan bersama-sama kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Tuhan telah melakukan terbaik untuk kita. So sekarang apa yang terbaik kita melakukan untuk Tuhan? Apa yang terbaik yang kita mau berikan untuk Tuhan? Apa yang terbaik kita mau lakukan di tengah masa pandemi ini? Kiranya lewat perenungan di hari ini kita semakin dikuatkan iman kita. Kita semakin didamaikan hati kita. Kita semakin didorong lagi untuk memberikan persembahan kepada Tuhan melalui peribadatan-peribadatan yang kita lakukan, baik itu ritual maupun aktual. Dan disitulah kita diberikan pemahaman, diberikan pikiran yang positif, diberikan kekuatan. Dan ketika ada pikiran yang positif, ada energi yang positif, disitulah juga tubuh kita bereaksi untuk membangun imun dan kita bisa dalam keadaan sehat seperti yang Tuhan kehendaki. Mari ibu bapak saudara sama-sama lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ingat, peribadatan, persembahan syukur itu bukan ide manusia, tetapi ide Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kita menyenangkan hati Tuhan, supaya kita berkenan di hati Tuhan, supaya kita semakin indah dalam pandangan Tuhan. Selamat beribadah yang terbaik untuk Tuhan, dan selamat memberikan korban persembahan terbaik untuk Tuhan. Kita didamaikan oleh Tuhan karena kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kumpulkan, pasti
Jemaat Tuhan yang dikasihi, mari bersama kita berdiri, kita mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari bersama kita satukan hati naikkan syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, di hari Minggu saat ini kami sama-sama boleh beribadah, walaupun kami tidak berada di ruang yang sama, namun di tempat kami masing-masing, kami percaya Tuhan, Engkau hadir, hadirat-Mu ada bersama kami, sehingga kami juga boleh mengalami kebaikan dari Tuhan melalui ibadah yang kami lakukan di tempat kami masing-masing secara online. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman kebenaran-Mu, terima kasih untuk apa yang Engkau ajarkan. Engkau mau supaya kami sadar bahwa bicara tentang ibadat, bicara tentang peribadatan, kami juga harus terfokus kepada Tuhan. Dan Bapa, biarlah kami melalui masa pandemi ini Tuhan diajar. Mungkin yang selama ini kami beribadat kurang fokus kepada Tuhan, atau bahkan saat kami beribadah kepadamu, kami tidak memberikan hati kami yang sepenuh kepada Tuhan. Kiranya lewat masa ini kami semakin diajar untuk memberikan hati kami yang terbaik, menyiapkan hati kami yang terbaik untuk datang menghadap Tuhan dan memberikan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan sebagai bukti bahwa kami didamaikan oleh Tuhan dalam Kristus Yesus, sebagai bukti kami bersyukur kepada Tuhan, sebagai bukti bahwa hati kami bersukacita dalam menyampaikan korban syukur kami kepada Tuhan. Bapa Surgawi, dalam kebersamaan ini kami bersehati berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, baik warga jemaat-Mu Tuhan Sebaot Bogor di setiap sektor pelayanan yang ada, bahkan di panti asuhan Bina Harapan atau panti Wedahana. Kiranya Tuhan berikan kesehatan bagi mereka. Terlebih Tuhan bagi saudara kami yang menjadi korban karena terpapar dari virus COVID-19 ini. Engkau juga hadir di hati mereka masing-masing. Engkau memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan imunitas yang terbaik, sehingga mereka mampu berjuang bersama Tuhan menghadapi virus yang ada di tubuh mereka masing-masing. Begitu juga Tuhan berkati tim medis, para dokter, para perawat, mereka yang bertugas di rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan. Berkati mereka, sehatkan mereka Tuhan, karena mereka yang sangat mendukung, membantu setiap anak-anak-Mu yang sakit untuk boleh mengalami kesembuhan dari Tuhan. Bapa, kami berdoa buat setiap kami, warga jemaat-Mu, dari sektor pelayanan 1 hingga 31. Berkati Tuhan di mana kami beribadah saat ini. Berkati pribadi, berkati kehidupan keluarga kami, berkati penghidupan kami. Terkhusus Tuhan, Kau juga hadir memberikan kecukupan karena kami sama-sama mengalami dampak dari penyebaran virus yang semakin merebak. Bapa, Engkau hadir juga menolong perekonomian kami, keluarga kami, bahkan bangsa negara kami, terlebih dunia ini Tuhan.
supaya kami boleh tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kami beriman kepada Tuhan yang Maha Kaya, Allah yang memiliki segalanya. Bahkan Engkau juga yang boleh menggerakkan setiap hati anak-anak-Mu yang berkerinduan untuk memberikan bantuan-bantuan pertolongan di tengah masa pandemi ini. Berkati Tuhan anak-anak kami, cucu-cucu kami. Engkau juga berikan kesehatan, masa depan terbaik bersama orang tua kami dan sanak keluarga kami, keluarga besar kami dimanapun mereka berada. Bapa, kami menyerahkan gereja Tuhan dimanapun ada. Gereja Tuhan yang saat ini sepi dari publik. Engkau hadir di tengah pergumulan gereja-gereja Tuhan. Engkau juga hadir di tengah pelayanan GPIB yang tersebar di berbagai tempat. Begitu juga Engkau hadir Tuhan di tengah jemaat-Mu di tempat ini, GPIB Sebaot Bogor. Berkati Tuhan para pelayan-Mu, para presbiter-Mu. Kami berdoa untuk para pendeta, Bapak Pendeta Omik, begitu juga Tuhan Ibu Pendeta Francisca yang terkhusus saat ini pun di dalam masa perawatan. Berikan kesehatan, kekuatan, dan pertolongan bagi ia Tuhan bersama keluarga terkasih. Begitu juga para pendeta yang boleh ada bersama melayani di jemaat-Mu di Sebaot ini Tuhan, berkati mereka masing-masing. Bersama para diaken dan penatua, bersama semua unit misioner yang ada, Tuhan Engkau juga tolong mereka. Baik semua pelayan dan pengurus pelkat, begitu juga komisi-komisi yang ada, panitia-panitia yang ada. Bapa, terlebih kami sebagai warga jemaat-Mu, berikan kami juga kerinduan untuk terus saling mendoakan di tengah masa-masa yang kurang menyenangkan saat ini. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Kami menyerahkan Bapak Presiden Republik kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Bersama dengan jajarannya dari tingkat pusat hingga daerah, Tuhan berkati terkhusus dalam pergumulan menuntaskan penyebaran virus corona ini Tuhan. Berkati mereka dengan kesehatan, dengan hikmat, bersama dengan masyarakat, dan kami sekalian yang ada di dalamnya, menjadi bagian di dalamnya. Ajari kami juga Tuhan untuk boleh menjadi damai sejahtera bagi lingkungan sekitar kami. Kami percaya keadaan yang saat ini bersama kami alami, bersama seluruh penduduk dunia ini tidak mengubahkan iman kami. Kami tetap berpengharapan kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kebaikan, kebijakan, dan juga kebijaksanaan kepada mereka-mereka yang Tuhan percayakan untuk melayani masyarakat. Bapa, kami menyerahkan sepekan ke depan, kiranya Tuhan juga beserta dalam segala langkah kerja kami. Baik kami yang bekerja, kami belajar, yang beribadah di rumah masing-masing, Engkau juga berkati. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Tuhan mau dengarkan, dan biarlah Tuhan mau sempurnakan, dan di dalamnya hanya kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Bapa, Engkau juga mau berkati mereka yang mengasihi kami, berkati juga mereka yang membenci kami. Semua doa ini kami bawa dalam Yesus, Tuhan kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama
Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Malaiki 3 ayat 10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini
sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak. Marilah kita simak bersama warta baca Minggu 3 Mei 2020 sebagai berikut. Yang pertama, berita dari Komisi Krisis, pelaksanaan pemberian bantuan sembako tahap kedua bagi yang membutuhkan sudah dilaksanakan pada tanggal 27 April 2020 sebanyak 110 keluarga warga jemaat dan 30 keluarga non-warga jemaat. Dalam rangka bulan puasa, tim Krisis Center akan membagikan kudapan berbuka puasa untuk 400 orang dalam tahap pelaksanaan dimulai dari hari Kamis 30 April 2020. Untuk itu, kepada seluruh jemaat, donatur yang telah memberikan bantuan berupa barang, dana, Majelis Jemaat GPIB Seboat Bogor mengucapkan terima kasih. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah atas Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Warta kedua, berita sakit. Beberapa warga jemaat yang sedang sakit, dirawat di rumah maupun di rumah sakit, mohon dukungan doa untuk kesembuhan jemaat yang sedang sakit. Yang ketiga, pelayanan orang sakit. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, pelayanan bagi orang sakit tetap dilakukan oleh pendeta dan tim melalui komunikasi HP. Yang keempat, Majelis Jemaat GPIB Seboat Bogor mengucapkan terima kasih atas persembahan ibadah hari Minggu dan persembahan lainnya yang sudah disetorkan ke kantor Majelis Jemaat secara langsung atau ditransfer via bank. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang Bapak, Ibu, Saudari-saudari berikan. Demikian warta baca minggu ini. Warta jemaat lengkap dapat diunduh melalui website www.gpibseboatbogor.com. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Selamat berkarya di minggu yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bersama kita berdiri. Kita akan melanjutkan aktivitas kehidupan kita selanjutnya. Kiranya firman Tuhan yang bersama kita renungkan itu menjadi kekuatan bagi kita dan kita semakin berpengharapan kepada Tuhan. Tetap melakukan pola hidup bersih, tetap di rumah, dan tetap berdoa kepada Tuhan. Kembali kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 255. Firman-Mu ku pegang selalu, satukah saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.